warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Ustadz Johan Aliansyah. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersama dengan Kang Mus. Sehat Kang Mus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair halam. Ya, perlu kita ketahui di awal video sebelumnya bahwa kita menjelaskan sekilas tentang berwudu. Maka insya Allah dalam pertemuan ini saya dengan Kang Mus akan mempraktekkan langsung tentang bagaimana cara berwudu. Dan perlu kita ketahui di sini yang kami praktekkan adalah wudunya Imam Syafi'i. Gitu ya, wudunya Imam Syafi'i. Nah, para pemirsa jangan lupa subscribe, like dan share video kami, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, bagi kita semua, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video sebelumnya bahwa kita ketahui rukun wudhu itu ada 6. Yang 4 diterangkan di Al-Quran, surat apa tuh? Masih ingat? Masih ingat. Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat 6. Ayat 6, surat Al-Maidah ayat 6, dan yang 2-nya itu dijelaskan di hadis Rasul, gitu ya. Nah, sekarang jadi yang pertama rukun wudhu itu adalah niat. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ya. Ya tergantung enaknya kita pakai niat yang mana boleh. Jadi pertama, jadi rob al hadas, niatnya rob al hadas. Kedua niatnya wudu, atau ketiga niatnya toharoh li sholat. Nih, jadi kita tahu dulu lah. Jadi niatnya itu boleh pilih apa, niat mau menghilangkan hadas, atau niat mau berwudu, atau niat untuk bersuci. Jadi contoh gini, kalau ditalafudkan ya pemirsa, mazhab Imam Syafi'i itu mensunahkan talafud. Dilafadkan ya. Dilafadkan. Jadi kenapa harus dilafadkan? Karena agar hati kita itu terbawa dengan ucapan-ucapan. Menuntun hati. Menuntun hati. Itu maksud daripada melafadkan. Jika tidak pakai melafadkan ya nggak apa-apa. Yang penting harus ada niat dalam hati. Niat dalam hati. Nah, jadi kalau dilafadkan gini, nawaitu rob al hadasi. Di saat berwudu nawaitu rob al hadasi. Atau nawaitu wudu'a. Boleh milih. Ya, nawaitu wudu'a. Atau yang ketiga nawaitu litoharoti, nawaitu toharota li sholati. Jadi kalau di bahasa diterjemahin, niat saya berwudu, terus kemudian niat saya menghilangkan hadas, dan niat saya bersuci untuk sholat. Membolehkan sholat. Ya, gitu. Cukup jelas? Bisa diulang kali Ustaz biar pemirsa lebih mendengar untuk lafaz tadi ya, untuk lafaz atau untuk antara lafaz dengan niat di dalam hati tadi ya. Iya. Tadi kan 3 pilihannya, ada 3 niat. Yang pertama tadi niatnya untuk niat menghilangkan hadas. Ini hadas kecil kan Ustaz ya? Iya, hadas kecil. Hadas kecil. Yang kedua itu untuk menghilangkan untuk berniat wudu. Yang ketiga itu bersuci sebelum sholat. Iya. Dalam rangka bersuci untuk melaksanakan sholat. Mungkin bisa diulang kali untuk talafudnya atau lafadznya. Iya. Jadi nawaitu rob al hadasi lillahi ta'ala. Nawaitu rob al hadasi. Rob al hadasi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu toharota li sholati lillahi ta'ala. Toharota li sholati. Cukup jelas ya menurut saya? Cukup jelas. Artinya yang harus dalam hati. Ya, nawaitu rob al hadasi, niat saya menghilangkan hadas. 1. Kalau nawaitul wudu'a, niat saya berwudu. 2. Nawaitu toharota, niat saya bersuci li sholati, untuk sholat.
Berarti dalam hati kita cukup melafalkan itu sudah cukup, Ustaz ya? Sudah cukup. Itu udah termasuk rukun yang pertama, niat itu sudah gugur atau gitu. sudah terpenuhi. Nah, kita sekarang kapan itu gitu kan? Niat itu posisi harus niat itu adanya kita, kapan? Ya? Posisi niat itu harusnya kita lapatkan dalam hati itu kapan gitu. Kalau itu tuh tadi talafut itu boleh di awal. Lafaz itu. Misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nah, gitu kan? Nah, di saat perlu kita ketahui para pemirsa bahwa melapalkan niat itu ya, bukan melapalkan ya, mengucapkan dalam hati niat kita nih itu di saat kita membasuh muka. Oh, pada saat bersamaan ya. Tadi kan lafadznya berarti kan sebelumnya lafadznya tuh yang kita ucap. Nah, kemudian pada saat persis kita basuh muka, baru dalam hati kita mengucapkan tadi ya, niat saya berwudu karena Allah Ta'ala, niat saya menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Pilih salah satu ya, jangan tiga-tiganya. Salah satu ya, pilih salah satu. Salah satu pemirsa. Niat saya mensucikan. Bersuci. Nah, niat saya bersuci untuk sholat karena Allah Ta'ala. Dalam hati kita mengucapkan seperti itu. Pilih salah satunya di antara tiga. Jangan tiga-tiganya, jangan diborong. Nanti nggak kelar-kelar wudunya ya. Nah, itu kapan gitu kan? Itu di saat air itu mulai nempel ke wajah. Jadi kalau misal pakai tangan nih. Pakai tangan. Gimana saat? Begitu sampai ke muka kita, plok. Gitu, ini air nyampe, plok. Dalam hati tadi nyebut. Dalam hati mengatakan bahwa saya mau berwudu. Yang tiga tadi ya. Jadi gitu. plok, otomatis ya. Ya, plok. Itu. Jangan sampai udah begini baru kita niat, itu nggak boleh. Kalau misalkan selama kita masih membasuh muka masih boleh. Kecuali udah pindah. Kecuali udah pindah. Sebelum atau setelah nggak boleh. Berarti pas plok dalam hati niatnya. Itu berarti itu masuk rukun yang kedua saja ya. Masih. Jadi masih ini kita harus tahu batas-batasan. Ya, artinya tadi pada saat kita mengucapkan niat dalam hati itu pada saat rukun yang kedua tadi ya. Berarti antara niat dengan rukun pertama dengan rukun kedua itu berbarengan. Di saat yaitu kita membasuh muka. Nah, tinggal muka itu yang mana? Mana aja sih muka? Apa ini muka? Gitu kan? Apa sampai sini apa bagaimana? Gitu biar pemirsa tahu. Mohon penjelasan. Jadi ada batasan. Batasan muka. Jadi ada panjang kali lebar, bukan bangunan aja. Sama dengan luas. Iya. Gitu. Jadi volume muka itu panjang kali lebar. Luas permukaan. Luas permukaan. Itulah luas permukaan. Ini permukaan apa muka ini? Ini perwajahan lah itu. Nah, ada yang jidat semua ya. Jadi kita panjangnya dulu ya. Panjangnya dari mana ke mana. Nah, panjangnya itu mabaina manabiti sya'ri ra'si ila muntaha lihyen. Jadi tempat dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, bawah dagu ini ya. Batas ini leher ini. Jadi ya? pas nekuk ini nih. Oh, pas batasan leher nih, pas bentuk. Ya. Gitu. Jadi sampai ini. Jadi kita harus rapi. Atas kita dari sampai bawah sini. Jadi pas nyuci di atasnya harus kerasa pinggir-pinggir rambut. Gitu kan? Dari atasnya nih. Ini. Terus ke bawahnya kita ke sini. Ke bawah dagu. Nah, kemudian lebarnya dari mana ke mana? Lebarnya itu dari kuping ke kuping. Kuping yang mana nih? Ini nih. Depannya nih. Oh, ini apa nih namanya? Pentil ya. Pentil kuping. Pentil kuping nih ya. Pentil kuping ya. Iya, pentil kuping. Jangan salah. Jangan salah nih. Ini kameramen kayaknya pikirannya kemana-mana. Iya. Betul. Ini ya, jadi ini nih batasannya yang dimaksud ini kuping itu pentilnya dari sini sampai pentilnya. Atau tangkal ya. Gimana kalau nggak ada rambutnya? Botak lah. Botak. Gitu. Jadi itu diperkirakan aja, Pak. Oh, kira-kira rambutnya. Dikira-kira. Walaupun dia ya kan sekarang tuh banyak tuh yang rambutnya rontok mau nggak ada rambutnya. Berarti dia ingat-ingat waktu dulu saya nggak rontok sampai sini nih. Gitu. Jangan sampai misalkan berarti rambut saya kan ujungnya di sini.
Berarti kan ke sini. Enggak juga. Berarti muka saya ada depan, ada di belakang, di atas itu. Itu berarti muka ya. Kalau di sini ya, mohon diperjelas juga. Berarti di sininya juga yang rambut-rambut ini kali segini ya? Iya. Jadi ngikuti pertumbuhan rambut aja. Rambut, cuman memang ini kan rambut di sini ada pentil nih. Ya. Berarti ke sini. Ya. Sini saja. Ya, gitu. Sini. Nah, ini yang maksud wajah tadi ya. Ya. Gitu. Jangan jadi berwudu itu jangan seukuran topeng lah ya. Nanti ada tuh. Jadi jangan seukuran topeng. Ya, jangan ininya doang. Ini topeng itu kan segini doang tuh. Ya kan? Nah, berarti sampai sini kan tadi ke belakang. Hah? Iya, jadi kalau wudhu itu harus sampai belakang. Gitu. Sampai samping San. Sampai belakang terus. Oh iya benar. Iya. Jadi itu nyoba ke fokus Bang Mus aja itu. Ya pemirsa ya. Udah? Itu untuk berarti satu sudah niat, yang kedua ini rukun ya. Rukun itu berarti hal yang wajib yang tidak boleh tinggal. Ya, jadi harus betul-betul paham kita. Harus nggak boleh tertinggal lah kalau rukun itu. Kalau tertinggal nanti ya gitulah terbatal bisa. Kedua ya sekarang mungkin yang nah ini bulu-bulu ini coba kalau yang ada bulunya gitu, misalkan ada juga orang kan apa sih namanya kalau di sini nih? Jenggot. Jenggot kan ini ya sini. Godek apa tuh? Godek. Kumis misalnya kan bulu-bulu nih. Tuh gimana terus jenggotnya yang ada yang tebal, ada yang tipis itu gimana Sat? Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana jenggot yang tebal, mana yang tipis. Berarti harus diukur dulu, enggak juga. Tebal apakah itu? Iya, setebal apakah gitu kan? Apa 10 cm apa gimana gitu? Berapa ketebalannya? Jadi mudah. Jadi contoh seperti kita nih, sekarang kita kan lagi berhadapan nih. Jadi cukup dengan menatap, jika si kulitnya ini kelihatan dari tatapan saya nih, misalkan Kang Mus nih ada jenggotnya nih, ada pinggirnya apa tuh tadi? Godek. Jadi cukup dilihat, jika kulitnya kelihatan maka itu termasuk jenggot yang masih tipis. Oh itu termasuk tipis. Kalau misalkan udah nggak kelihatan nih kulit, ya karena ketutup bulu. Semua itu kan? Karena ketutup bulunya, rambutnya itu namanya jenggot yang tebal. Oh, gitu. Jadi secara penampakan mata aja ya. Ketika nggak mesti ada pengukuran termometer. Panas dong. Oh gitu. Jadi kalau kulitnya masih ada penampakan sedikit sela-sela masih termasuk tipis. Apa perbedaannya gitu kan? Perbedaannya ini kalau tipis itu si kulitnya wajib si air itu harus nyampe di balik si bulu ini ya, bulu jenggot lah, bulu godek lah atau kumis gitu kan. Kalau masih tipis itu berarti wajib hukumnya si kulit ini dapat ya di belakang. Basah. Harus sampai basah ya dalamnya ya. Tapi kalau tebal? Kalau tebal mah cukup luarnya aja. Cukup di permukaan aja ya. Cukup di luar. Cuma kalau digini-gini sunnah. Oh sunnah ya. Sunnah. Itu nggak usah dikosek-kosek lah kalau pengen sunnah nggak boleh. Nanti kan gini lebar gitu kan. Nah beda halnya Kang Mus ya. Jadi kalau misalkan si yang berjenggot ini perempuan, ada gitu, pernah lihat? Ada. Saya pernah lihat. Masya Allah. Pernah lihat. Kok nggak kasih tahu saya? Takutnya ini apa namanya kalau bahasa sini mah gila. Oh gitu. Jadi bedanya nih. Jadi kalau si perempuan ya, jadi dia itu mau tipis mau tebal tetap si air itu harus nyampe ke kulit gitu. Jadi nggak ada istilah tebal dan tipis kalau perempuan. Kalau perempuan mah ya. Kenapa? Karena kan itu nggak lumrah gitu kan. Gitu. Berarti harus ya. Harus itu. Mungkin untuk cukup perluas cukup ya. Cukup jelas. Lanjut yang ketiga saja. Yang ketiga. Berarti yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Nah, kalau dari ayat kita lihat kemarin tuh di video kita sebelumnya ya. Jadi pagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Jadi kalimatnya ila. Nah, itu kita di situ tuh makna ila itu jadi maknanya mana ma'a. Apa itu ma'a? Ma'a itu serta. Barengan. Jadi artinya ke bawah gitu. Si sikut itu harus ke bawah. Nah, contoh maaf ya, Bang Mus. Nah, biar itu ya. Nah, contoh nih, kita kan pakai tangan panjang nih.
Nah, bukan panjang tangan ya. tangan, oh iya, Ayo, bukan ayo. panjang tangan. Jadi nyuci tangan itu dari sini, jadi harus sampai melebihi daripada sikut. Sikut ini berarti pas Nah, ditekuk ini nih. ini sikut ya. Ya, harus lebih. Itu harus lebih ke sini Karena misalkan. ini batasnya berarti harus melebihi batas ya. Coba misalkan tangan panjangnya ini ke sini nih, ke pas sikut. Ini misalnya. Nah, kalau ke pas sikut, khawatir kalau misalkan kita air itu kalau misalkan hanya sekedar pas, itu khawatir jadi enggak Ada yang kurang ya. ada yang kurang. Gitu. Makanya wajib hukumnya melewati sikut dikit lah ya. Makin ke sini misalnya. Ya lebih bagus. Oh, bagus ya. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Karena kan kita yang itu tadi, udah umum ya. Yang udah dibahas cahaya tadi ya. Gitu, itu udah umum. Jadi kita itu makin berbanyak cahaya. Jadi splash nanti kan. Bercahaya semua. Kalau splash cepet ya, bukan bercahaya. Petromak ya. Oh, petromak gitu. Terus ini oke untuk tangan. Terus bagusnya itu kan banyak persepsi nih, dari mana dulu sih? Itu kalau misal kita di keran ya. Oh kan sekarang zamannya zaman keran nih. Tiap di masjid-masjid itu atau pada umumnya orang kalau wudhu tuh pakai keran tuh pakai air yang hancur lah ya, pakai yang ngerucuk gitu kan, pakai air ngerocok gitu. Nah itu mulainya dari bawah, dari atas bagaimana? Ya, jadi apa namanya? Ya? Nih, jadi ada karena memang kita apa namanya ya, menggunakan air itu sebetulnya ada, meskipun banyak, sebetulnya itu secara globalnya ada 2 metode. Ada yang pakai media yang apa namanya? Cowok? Bukan. Jadi si penampung airnya itu bisa kita pegang. Contohnya gayung lah. Gayung. Ada yang memang nggak bisa kita gerakin, seperti keran. Ya gitu. rocok lah itu kan. Atau dikucurin lah ya. Nah, dikucurin dengan... Kalau misalkan kita pakainya pakai gayung, maka itu abdolnya itu dari atas. Dari ujung. Dari ujung. Atas kalau begini, kalau gini bawah. Oh gitu ya? Iya. Dari ujung kalau ya? di sini tengah bisa kan? Bisa sana sini. Berarti dari ujung, jari lah ya. Dari jari ke sini. Gitu. Berarti dari jari ke sini. Kalau yang kita guyurin sendiri. Pakai gayung ya, pakai alat ya. Ya pakai, ya intinya pakai nyibuk sendiri lah ya. Nyibuk gitu. Sendiri atau ngucurin sendiri ya. Contohnya kita wudhu sendirian pakai gayung misalnya. Beda halnya kalau gayungnya kita temen yang itu lain cerita ya. Itu gitu. Tergolong yang ngerocok tadi ya. Gitu. Jadi pemirsa kalau untuk gayung sendiri itu abdolnya dari ujung, bukan dari bawah ya. Kalau bawah bingung. Soalnya ini bisa kemana-mana nih. Jadi dari ujung jari sampai dengan yang tadi balik lagi dari sini ke sini. Sini balik lagi sini. Itu. Gitu ya, Sad? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita pakai keran, contohnya. Kalau pakai keran itu ada 2 pendapat. Enaknya dari mana dulu? Kalau misalkan kerannya ini agak enggak mentok nih, enggak mentok ke apa? Enggak mentok ke dinding. Jadi kita itu, jadi kalau misalkan enggak mentok, enaknya kalau dari sini ya silahkan sini. Oh, gitu. Ke depan gitu tadi ya. Nah, kalau misalkan rata-rata kan kalau keran mentok pasti begini. Itu. Jadi kita itu bisa dari sini boleh. Jadi itu sama. Oh, boleh, posisinya boleh ya. Kalau yang tadi kan lebih baiknya dari ujung. Dari ujung. Kalau untuk yang nyibuk sendiri. Gitu. Kalau untuk yang ngerocok itu dari sini, dari sikut atau dari lebih sikut sampai ujung, atau dari sini pun nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi kira-kira enaknya yang mana? Enaknya yang mana? Gitu. Oke, terus untuk masalah ini, Ustaz. Baiknya itu dari tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, atau kanan kiri atau ya. Nah, jadi kalau ngitung sah semuanya sah ya. Dari apa namanya, kiri dulu sah, terus kanan dulu sah, balik lagi ke kiri. Kanan kiri sah. Cuma di sini berarti kita cari yang afdol, cari yang lebih baik. Yang lebih baik itu kanan dulu kita beresin. Selesaikan. Beres itu kan 3 kali maksud beres. 3 kali. Nah gitu. Jadi artinya apa namanya? Yang rukunnya pertama ya, yang 2-3 kan sunahnya tuh. Jadi beresin 3 kali, terus kemudian ke. Berarti kanan selesai. Mulai dari kanan ya. Afdolnya ya. Mulai dari kanan selesai. Setelah itu baru kiri. Sudah selesai. Itu semuanya ya.
Ikan kanan. Ya maksudnya kaki gitu. Oh, termasuk kaki. Termasuk itu. Kaki kanan selesai kiri, jangan bolak-balik terus, takutnya kelar-kelar juga. Iya gitu. Beda halnya kalau anggota wudhu kita yang memang bisa dilakukan sekaligus dua. Contoh, kuping. Kalau kaki kan kalau dua-duanya gimana tuh? Gitu. Kalau kuping kan memang apa namanya? Sunnah ya. Sunnah ya, bukan rukun ya. Ini sekalian ngebahas. Jadi boleh sekaligus. Kalau itu abdolnya sekaligus. Kalau kuping. Oh, barengan. Abdol sunnahnya ya. Itu. Jadi, langsung dua ya. Langsung dua. Karena ini mah bisa sekaligus. Kalau tangan kan susah. Kalau kaki ya, apalagi? Tangan bisa gini kan? Oh gitu. Salah. Bisa. Kaki bisa sambil duduk kan? Jangan praktik. Berarti lanjut yang keempat saja. Yang keempat. Coba pemirsa masih ingat yang keempat apa? Keempat basuh kepala. Bukan membasuh. Ngusap. Jadi beda pemirsa. Kalau ngebasuh itu diguyur. Kerpuyang boang. Kerpuyang. Kameramen kerpuyang. Jadi keempat itu ngusap. Ya kan? Namanya ngusap ya. Ngusap aja gitu kan. Cukup. mengingatkan ke mamah nasi budak. Ngomong-ngomong ngusap cina. Aduh, yang balik lah. Jadi mashu ba'din min basyarati ro'si ao sya'rihi. Jadi dua pilihan. Ngusap di sini bisa ngusap kulit kepalanya, bisa ngusap rambutnya. Gitu. Terserah yang mana. Terserah. Yang penting diusap. Yang diusap yang mana? Kepalanya kan? Iya. Kepala yang mana? Oh gitu. Kepala yang mana kira-kira ini? Ya nggak tahu saya. Saya nanya. Kepala yang besar. Kepala yang besar. Kepala yang besar. Jadi jangan kepala yang kecil. Susah kalau kepala yang kecil. Contohnya dicontohin. Ya, kita contohin. Jadi ini ba'di ya. Ba'di itu jadi beda. Kalau bahasa Arab gini konsepnya. Ada ba'di, ya kan? Ada yaitu kalau ba'di itu sebagian. Kalau ada lagi setengah. Jadi kalau setengah itu kalimatnya bukan ba'di. Sepotong kalau setengah itu ya. Ya, nisfu. Berarti paro-paroan. Kalau itu 50-50 kan? Nisfu itu. Kalau bagian? Kalau ba'di itu umum. 80% ba'di, 20% juga ba'di, 5% bahkan 5% ba'di. Contohnya tangan adalah bagian daripada tubuh. Iya. Bagian daripada padahal dikit doang ya. Dikit doang. Tapi tetap bagian daripada. Ini bagian tubuh bukan? Masih bagian daripada. Iya, itu. Jadi masih jauh apa namanya? Jauh gitu. Bahasa Arab itu bahasa kita itu luar biasa gitu kan. Kalau sedikit aja kita salah paham, jadi salah memaknai. Salah memaknai. Jauh itu. Tidak dengan kaidah yang benar. Nah, kemudian apa namanya? Kita masih mengenai ngusap ya. Ngusap. Silakan. Sebagian di situ berarti kan umum. Jadi artinya bisa bagian depan, bisa bagian belakang, bisa bagian pinggir, atau bisa bagian tengah. Selama itu masih kepala. Kepala. Yang jelas jangan kepala yang kecil. Oh. Jangan misalkan bebas-bebasnya, kepala kecil juga boleh nggak? Biar gampang ngusapnya. Oh gitu. Jadi ngusapnya segimana saja? Paling minimal lah gitu. Paling sedikit itu gimana? Jadi paling sedikitnya itu kalau ukuran rambut ya, rambut itu 3 helai rambut. 3 helai rambut udah cukup ya? Udah cukup. Jadi kalau misalkan kita mau ngapel nih, waduh ini udah pakai apa namanya? Pakai apa? Tanco ya. Gesbi. Nah, Tender. Herek lagi ya. Nah, itu misalkan waduh ini udah seperti Jambul Sarini nih. Gitu. Ya mohon maaf Mbak Sarini ya, kita contohin dulu itunya. Jadi Jambul Sarininya. Nah, waduh takut khawatir rusaknya. Khawatir rusaknya. Jadi bagian belakang nih bebas nih. Ya udah bagian belakang nggak apa-apa. Boleh ya gini. Boleh. Tapi nih
kalau kita mau ngambil bagian delapan lagi belakang, jadi jangan ambil panjangnya yang keluar dari perbatasan kepala. Oh, ujungnya. Ini nih. Berarti nempel kan? Ya nggak boleh ujungnya ya. Berarti pangkalnya yang diambil ya. Pangkalnya. Kalau bagian pinggir ya. Kata orang sini mah beti nak. Beti nah. Lain beti ping-ping saudara. Bisa nyokot beti ping-pingnya doang. Jadi kecuali kalau di tengah makan meskipun yang panjangnya tetap masih di bagian kepala. Ya. Gitu. Ya maksudnya gini, ini pemirsa, jadi kita rambut nih, rambutnya misal kalau pendek sih botak nggak masalah ya. Tapi kalau yang agak panjang dikit kan misal ke sini ya, ujungnya doang nih. Itu yang nggak boleh saja. Ya, karena udah ngelewatin kepala ya. Ya. Karena memang dia udah luar batas. Kalau depan itu nggak berarti kalau ini ininya, ini kan nggak masalah. Gimana? Ini kan udah perbatasan ini. Udah kepala ya sini. Jadi perbatasan wajah itu pas dengan perbatasan dengan kepala. Oh. Jadi dua itu. Jadi apa namanya, ada komplek kepala gitu, ada komplek wajah. Gitu. Jadi perbatasannya itu. Daya ambalat. Cukup jelas ya untuk apa tadi ngusap. Ngusap berarti kalau ngusap itu airnya nggak perlu pakai gini. Nggak perlu. Asal basah. Asal basah. Asal teles kalau kata orang kampung saya teles. Asal basah ya. Basah saudara. Ini ya, untuk madhab Syafi'i ya. Iya, untuk madhab Syafi'i. Jadi nanti kita kalau madhab-madhab yang lain nanti kita ada pembahasannya. Nanti bahas lain lah. Atau bisa pemirsa bertanya di komentar video kami. Silahkan. Pokoknya nyesel kalau nggak nonton video kami. Lanjut yang kelima. Apa tuh? Yang kelima, goslu rijlain. Jadi ada guslu, ada goslu ya. Kalau guslu itu mandi. Oh, goslu? Guslu mandi. Kalau ngebasuh, ngumbah. Kalau ngumbah goslu. Goslu sama guslu ya. Kalau gisel itu sabun. Kirain yang viral itu. Gisel, bisa gisel. Gisel. Itu bahasa gisel itu sabun namanya. Kalau bahasa goslu basuh. Guslu mandi. Nah, kabeh ya. Nah. Satu lagi gisel. Gisel apa Ustaz tadi? Sabun. Gisel sabun ya. Jangan main sabun. Nah, kemudian basuhan yang terakhir adalah ngebasuh kedua kaki. Nah, gimana nih pemirsa, kita contohin pakai kaki, masa kaki ceritanya kaki ceritanya nih kaki ini kan kaki ada mata ini sama kan lah kayak ini kurang lebihnya kaki nih kaki nih. Jadi nah ceritanya anggap ceritanya ya. Kaki nah dari ujung cokor jadi sampai lewat yaitu mata kaki lewat sinilah betis nyampe betis lebih afdolnya. Cuman kalau untuk yang rukunnya, untuk wajibnya? Yang wajibnya itu melewati mata kaki. Nah, kalau terlalu pas, ya sama tadi pembahasan di sikut, itu kan. Jadi jangan terlalu pas. Jadi kita lebih bahkan bagusnya itu pertengahan betis. Nah, kemudian si kaki yang kanan itu, sunahnya dipegang oleh tangan kiri dari bawah. Berarti di tangan kiri. Itu. Tangan kanannya ngapain, Ustaz? Tangan kanan? Iya. Nanti tangan kanan itu jadi pegangin kaki yang kiri. Oh, gantian. Nyilang saja. Kalau empat-empatnya kan susah. Berarti kalau untuk membasuh kaki, afdolnya itu pakai tangan kiri. Itu. Ngucek-nguceknya lah ya. Iya. Ngucek-nguceknya itu pakai tangan kiri. Sedangkan kalau kaki kiri, afdolnya pakai tangan kanan. Iya, gitu. Terus ya cara yang bagusnya itu gimana? Jadi gini. Ngebasuhnya itu. Nah, sini gini. Kelingking kaki ketemu dengan kelingking. Ini pegang-pegangan jangan salah ini ya. Ya, jangan salah. Awas tuh. Jangan ngehayal kan. Jadi si kelingking tangan ketemu dengan kelingking kiri. Gitu. Jadi masuk ke sela-sela. Nah, gini jempol berarti ada di luar jempol ya. Nah, gitu. Enggak gini, enggak. Nah, gitu ya. Terus kemudian sebelah lagi sama. Oh, sama ya. Sama. Berarti afdolnya tetap kayak tangan tadi ya. Kiri dulu habisin, selesai, kiri baru
Kanan dulu. Kanan dulu, setelah kanan baru kiri. Gitu. Cukup jelas lah pemirsa Ya. ya. Karena kurang lebih seperti tangan tadi. Batasan-batasannya juga sudah dijelaskan tadi. Oke, next itu tadi baru ke 5. Nah, sekarang berarti yang terakhir yang Yang terakhir tartib. Jadi li'anna rasulah tawaddu'a murattiban. Alasannya karena Rasul pun berwudu itu pasti selalu tartib. Itu. Berarti dengan urutan yang sudah dijelaskan tadi ya? Itu. Pertama apa sampai dengan terakhir. Nggak boleh tuh nanti kaki duluan. Atau tangan duluan. Atau muka duluan. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya udah jelasin dari pertama. Pertama apa, kedua sampai dengan keenam itu harus tertib. Atau harus berurutan. Ngantri gitu lah ibaratnya. Terus gimana kalau kita nyemplung nih? Nah itu. Pengen buru-buru kelar misalnya di kali gitu kan, kolam renang. Gimana itu saja? Itu kalau kita Haliu gitu takutnya kan sekali nyemplung gitu, gitu ya. Harus gimana. Jadi kalau misalkan kita nyemplung, jadi sakoto wujubu tartib. Jadi menurut sebagian pendapat itu tidak ada tartib. Kalau nyemplung ya nggak ada tartib. Tapi menurut pendapat yang memang mutamad gitu kan, pendapat ya lebih baik kita lebih pakai ya, meskipun tetap nyemplung tapi tetap kita pakai tartib. Terus bagaimana gitu kan, tartib nyemplung itu kan sekaligus. Jadi cuma di dalam kolam misalkan ya, di dalam kolam itu cuma kita berisyarat. Pertama kan kita basuh muka, ya kan, sambil niat seperti tadi. Terus kemudian jadi pakai isyarat gini. Gitu. Tapi nggak keburu ya saat nggak kabur ngap langsung gitu. Cuman memang dalam prakteknya dalam fikih ada salah satu pendapat ulama boleh ya, ada yang boleh. Yang penting ada gerakan isyarat lah ya, gerakan isyarat gitu. Yang jadi langsung gini bukan ketertiban itu ya. Iya ketertiban gitu. Itu Seperti contoh wudu yang di dalam ada masjid yang ada masjid-masjid dahulu lah ya, ada kulah atau kolam gitu. Itu mah nggak nyemplung. Iya nyemplung. Ini nyemplung semua nyemplung. Ini mah nyemplung ngeblebes tadi. Yang udah di duluan tadi. Blus gitu. Kalau itu mah tetap dengan yang metode tadi tuh. Sama. Ya itu mungkin ya. Udah semua ya. Cukup jelas untuk rukun wudu cukup jelas. Adapun hal-hal yang lain tidak dijelaskan atau ada sebagian dijelaskan kayak kuping, terus cuci tangan dulu, terus apa lagi itu yang sunnah saja. Itu mas sunnah. Tapi abdulnya dilakukan saja. Ya abdulnya dilakukan. Terus di sunnah juga tetap ada metode ya. Ada metode-metode yang lebih baiknya gitu. Lebih baiknya bagaimana gitu. Contoh misalkan yaitu apa namanya? Itu hidung gitu kan, basuh hidung gitu. Ini kita sekilas saja ya, karena memang rukunnya udah. Kalau di hidung nih, di hidung itu sunnahnya itu si air itu kita tarik pakai napas, sedot lah ya, sedot gitu. Jadi disedot, terus kemudian mau apa tuh, dikeluarin ataupun enggak apa-apa. Tapi abdolnya itu dikeluarin. Emang kalau lagi puasa jangan juga. Oh jangan gitu. Nanti kalau lagi puasa kan bisa jadi kumurnya juga ada istilah dikorupsi. Enggak. Jadi kita ngambilnya bukan ngasih apa namanya ini pelajaran ya, bukan pelajaran sesat ini. Jadi kita ngambilnya misalkan dari keran 5, tapi yang dikeluarin ada 3, berarti korupsi 2. Ini termasuk kumur-kumur sunnah saja. Kumur-kumur sunnah. Kalau lagi puasa mah jangan terlalu ini. Jangan banyak-banyak lah ya. Jangan. Jadi asal. Jangan. Udah. Haji mumpung ya. Udah cukup jelas barangkali alhamdulillah dapat pencerahan untuk perihal bab rukun ya. Rukun itu artian pemirsa, rukun itu yang wajib dikerjakan atau yang harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan maka wudunya dianggap tidak sah. Gitu. Kalau yang rukun, kecuali yang sunnah itu nggak masalah. Ya. Cukup jelas pemirsa. Terima kasih banyak Bang Mus ya. Siap. Ya jangan sungkan untuk bertanya. Siap.
Malu Ya, bertanya sering. istilahnya gitu, Ustaz. Ya, malu bertanya? Jangan bertanya. Jangan Kalau bertanya. malu bertanya tetap tanya berarti nggak tahu malu. Pemirsa. Oke, mudah-mudahan video kita pembahasan tentang rukun-rukun wudhu sekaligus tadi dipraktekin, meskipun nggak langsung ya takutnya Bang Mus ini kebasahan. Udah lama dia nggak basa-basa pemirsa. Mungkin dari kami cukup sekian. Jangan lupa yaitu subscribe, terus kemudian like and share channel kami, channel YouTube Ustadz Johan Aliansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.